Siapa bilang melindungi rumah dari gangguan gaib harus selalu pakai orang pintar? Ada cara termudah yang bisa dilakukan untuk hal ini, yaitu dengan menanam tanaman pengusir jin. Cari tahu lebih lanjut, yuk. Pernah dengar sebelumnya soal jenis tanaman pengusir jin? Boleh percaya, boleh tidak, tapi sebetulnya ada banyak tanaman untuk mengusir jin yang tumbuh di sekitar kita dan dapat ditemukan dengan mudah. Ada tanaman yang dipercaya berkhasiat dari sudut pandang agama dan ada juga tanaman yang dipercaya berkhasiat dari sudut pandang tradisional. Tanaman-tanaman berikut konon sangat ampuh untuk mengusir jin kiriman ataupun jin yang selama ini telah bersarang di rumah. Apa saja tanaman yang mampu menangkal gangguan gaib di rumah? Berikut ini 7 jenis tanaman pengusir jin yang wajib ditanam untuk melindungi rumah dari gangguan gaib. Tanaman pengusir jin yang pertama yaitu pohon bidara. Bagi pemeluk agama Islam, pohon bidara dipercaya tumbuh dari surga sehingga memiliki khasiat gaib. Tak heran bila kemudian daun pohon bidara banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai gangguan medis seperti teluh ataupun santet. Pohon yang dikenal dengan nama sirih India ini merupakan tanaman untuk mengusir jin yang memiliki rupa cantik layaknya tanaman hias. Selain untuk menangkal gangguan gaib, pohon bidara juga bisa dimanfaatkan untuk mendekorasi halaman rumah. Salah satu tanaman yang sangat populer dalam pengobatan herbal saat ini adalah tumbuhan bidara. Tanaman yang satu ini bisa dibilang sangat istimewa. Ia menjadi salah satu tanaman yang disebut dalam Al-Quran. Dari segi khasiat, manfaat bidara juga sangat lengkap. Ia sering digunakan untuk ruqyah karena dipercaya menjadi salah satu tanaman yang bisa menangkal jin dan pengaruh buruknya. Bidara juga dikenal memiliki khasiat untuk kesehatan dan kecantikan. Tak mengherankan jika kemudian tanaman yang satu ini tak hanya banyak ditemui dalam bentuk kapsul atau ekstrak, namun juga dalam berbagai produk kecantikan. Tanaman pengusir jin yang kedua, sering kali kita mendengar ungkapan dunia tidak selebar daun kelor. Memangnya seberapa lebarnya si daun kelor itu? Kita juga sering mendengar bahwa daun kelor dijadikan sebagai alat untuk mematikan orang yang mempunyai kesaktian. Seperti apa sih tanaman kelor? Mungkin di antara kita banyak yang belum mengenalnya. Tanaman bernama Latin Moringa oleifera ini tergolong tanaman tahunan yang biasanya tumbuh liar. Tumbuhan ini diduga asli dari kawasan barat pegunungan Himalaya dan India, kemudian menyebar hingga ke benua Afrika dan Asia Barat. Di Jawa, kelor biasa tumbuh sampai pada ketinggian 300 cm di atas permukaan laut. Pohon kelor yang daunnya memiliki aroma menyengat yang sangat khas. Sayangnya, banyak orang yang tak suka bau daun kelor yang sebetulnya sangat bermanfaat untuk menangkal gangguan mistis. Konon, daun kelor diyakini dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam yang dialamatkan ke rumah. Selain banyak dimanfaatkan untuk menangkal serangan gaib, daun kelor juga bisa diolah menjadi penganan yang rasanya sedap. Tanaman pengusir jin ketiga, tebu ireng. Tebu ireng adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Tebu ireng dalam hal mistis juga digunakan sebagai pagar atau tembok penghalang dari serangan alam gaib. Pohon tebu ireng yang bagi sebagian orang dikenal dengan nama pohon tebu ulung bukanlah jenis pohon tebu seperti yang bisa ditemukan di ladang. Banyak penduduk di daerah Jawa yang percaya bahwa menanam pohon tebu ireng di depan rumah dapat melindungi rumah dari berbagai gangguan gaib. Ada juga yang menyebutkan agar efeknya lebih ampuh sebaiknya pilih juga pohon tebu ireng yang memiliki daun berwarna hitam.
Posisi terbaik menanam pohon tebu ireng adalah di halaman depan rumah dan diletakkan seperti halnya pagar rumah. Tanaman pengusir jin yang keempat, pohon gaharu. Pohon gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga genus Aquilaria, terutama Amalachensis. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian karena berbau harum. Selain pohon bidara, pohon gaharu juga dipercaya oleh umat Islam sebagai pohon yang berasal dari surga. Khasiat kayu pohon gaharu pun sangat beragam, dari mulai untuk kebutuhan medis, aksesori, hingga penangkal gangguan mistis. Dari segi mistis, konon kayu gaharu dipercaya dapat mengusir jin sekaligus mengobati mereka yang terkena gangguan gaib seperti santet dan juga teluh. Uniknya, kayu gaharu pun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena di pasaran harga kayu gaharu berkualitas tinggi bisa mencapai ratusan juta rupiah per kilogramnya. Tuh kan, selain memiliki manfaat mistis, ternyata pohon gaharu juga memiliki nilai ekonomis. Tanaman pengusir jin yang kelima, bambu kuning. Bambu kuning adalah salah satu jenis bambu peliharaan budidaya. Bambu jenis ini memiliki ciri batang yang berluas-luas, tinggi, dan batangnya berwarna kuning. Biasanya, bambu jenis ini hidup di lingkungan tropis. Di kawasan Asia Tenggara, bambu jenis ini banyak dibudidayakan. Pohon bambu umumnya identik dengan tempat bersarangnya makhluk gaib seperti wewe gombel. Namun, hal berbeda justru berlaku untuk bambu kuning. Bambu kuning yang cantik sebagai tanaman hias ini juga menjadi tanaman pengusir jin yang sangat ampuh untuk mengusir berbagai gangguan gaib. Menariknya, pohon bambu kuning juga dapat membantu mencegah niat jahat dari orang asing, misalnya yang hendak mencuri atau merampok. Manfaat lainnya, pohon bambu kuning juga bisa dijadikan sebagai tanaman pagar yang sangat cantik. Tanaman pengusir jin keenam, bunga mawar. Bunga mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih, kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Bunga mawar yang cantik rupanya tak hanya memiliki fungsi estetika semata. Lebih dari itu, tanaman hias ini pun bisa dimanfaatkan untuk menangkal gangguan gaib. Misalnya saja, jika ada orang yang berniat jahat dan mengirimkan gangguan dalam bentuk tak kasat mata. Islam sendiri mengenal tanaman ini sebagai tanaman yang memiliki khasiat khusus berkenaan dengan gangguan gaib. Pasalnya, tanaman mawar dipercaya memiliki kemampuan untuk menangkal dan menyerap energi negatif tersebut. Tanaman pengusir jin yang ketujuh, kaktus. Kaktus adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Cactaceae. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air.
Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering. Tanaman pengusir jin yang terakhir yang juga sangat bermanfaat yaitu pohon kaktus. Pohon ini sendiri hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari yang besar hingga yang berukuran mini. Kaktus cocok ditanam sebagai tanaman hias di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Khasiat pohon kaktus bukan hanya untuk menangkal santet dan gangguan gaib lainnya, loh. Di sisi lain, tanaman ini juga mampu menjadi tanaman pengundang rezeki ke dalam rumah. Itulah beberapa tanaman yang bisa ditanam di rumah untuk mengusir jin. Semoga tulisan ini bermanfaat, sahabat. Jangan lupa subscribe.